Lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, nafas Long Hao Chen jelas menjadi lebih berat. Kurangnya energi spiritual internal yang membuat sensasi lemah ini muncul. Jika ini adalah pertarungan hidup atau mati, dia tidak akan ragu menggunakan pil spiritual pemulihan. Tetapi dia tidak mau menyanyiakan sumber daya yang berharga dalam pertandingan kompetisi. Setelah jeda singkat, Fight Ring dibebaskan saat dia tiba-tiba menginjak tanah, meluncurkan charge sekali lagi. Saat ini dia hanya berjarak sekitar 20 meter dari Huang Yi. Selama dia bisa mengurangi jarak di antara mereka dalam sekejap, dia akan memperoleh kemenangan. Namun pada saat yang sama Huang Yi menunjukkan senyum tipis. Dia menggenggam tongkat sihirnya. Dia tidak henti-hentinya melantunkan mantra, dan sebuah cincin yang bersinar tiba-tiba muncul di tanah dan tiba di bawah kaki Long Hao Chen. Pada saat ini 10 paku tiba-tiba muncul dari tanah, berbentuk sangkar yang menjebak Long Hao Chen di dalamnya, dan hendak menghancurkan Long Hao Chen yang masih berada di dalam sangkar ini. Jika Long Hao Chen masih memiliki Radiant Shield, tidak akan sulit baginya untuk memblokir batu yang berjatuhan ini. Tapi Radiant Shield telah dihancurkan dan dia tidak memiliki perisai lain untuk mempertahankan dirinya. Saat dia menarik nafas dalam-dalam, Long Hao Chen memusatkan perhatiannya pada pertempuran. Ketika dia melihat sangkar yang mengelilinginya, dia menyadari fakta bahwa pertandingan ini akan sangat sulit untuk dimenangkan. Namun hingga saat-saat terakhir dia bertekad untuk tidak pernah dan berkata, "Saya tidak akan menyerah." Pada saat ini keterampilan tempur Long Hao Chen dan kapasitas mentalnya yang kuat tidak diragukan lagi terwujud. Lusinan batu yang jatuh dikirim terbang oleh Long Hao Chen. Long Hao Chen menggunakan keduanya berturut-turut untuk membuat celah di kandang yang mengelilinginya dan berhasil keluar. "Kamu tidak akan berhasil tepat waktu." Suara acuh tak acuh Huang Yi bergema saat dia mengungkapkan senyum percaya diri. Tampaknya dalam sepersekian detik jarak yang memisahkan Huang Yi dan Long Hao Chen bertambah 100 meter. Baik untuk prajurit atau kesatria, poin terpenting saat menghadapi penyihir adalah jarak. Melihat jarak yang memisahkan mereka meningkat begitu tiba-tiba, Long Hao Chen langsung bingung. Segera dia merasakan tanah di bawahnya bergetar ketika tumpukan tanah yang sangat besar tiba-tiba menggenang dan terguncang. Tubuhnya langsung terlempar olehnya. Long Hao Chen meringkuk tubuhnya di udara, mengubah arahnya ke tanah. Tetapi tumpukan tanah lainnya distimulasi dengan kejam menghantamnya. Dia melambaikan pedangnya memotong di bawah. Kekuatan besar melemparkan Long Hao Chen sekali lagi ke udara. Huang Yi dengan tenang berdiri di tempat yang jauh, mengerahkan kendalinya. Long Hao Chen bahkan tidak punya waktu untuk jatuh karena dia sekali lagi terlempar ke udara. Dia seperti perahu kecil di atas ombak. Wasit berdiri di tempat yang sama, jauh dari medan perang saat ini. Saat dia mengamati dengan cermat adegan ini, dia menunggu Long Hao Chen untuk menyerah. Melihat perjuangan Long Hao Chen dengan gelombang bumi, Huang Yi tidak bisa menahan perasaan kagum. Kesatria muda ini pasti lebih muda darinya. Tapi dia sudah berlatih sampai langkah kelima. Selain itu tekadnya sangat nyata. Hanya saja pada akhirnya dia hanyalah seorang kesatria. Pada saat ini tubuh Long Hao Chen yang tiba-tiba terlempar ke udara tiba-tiba berhenti terbang. Huang Yi hanya bisa samar-samar melihat cahaya ungu yang datang dari tempat yang tidak diketahui di tubuh Long Hao Chen. Segera tanda ungu mendetail muncul tanpa dasar. Secara mengejutkan menopang tubuhnya agar tidak terus jatuh. Tiba-tiba teriakan marah dan melolong bergema, mengejutkan semua orang yang hadir di sekitar stadion. 9 lampu ungu berkilau, melilit simbol aneh pada tanda di udara. Saat tubuh besar muncul di bawah Long Hao Chen, dia menangkapnya. "Hao Yue," ucap Long Hao Chen. Hao Yue datang karena merasa Long Hao Chen dalam bahaya. Jadi dia akhirnya memutuskan untuk memanggil tunggangannya. Jenis gunung apa itu? Mengambang. Melihat Hao Yue, Huang Yi benar-benar heran. Bukankah itu sejenis kadal berkepala 3? Tapi dengan ukuran yang begitu besar, binatang ajaib ini memberikan kesan yang hampir tidak terwujud. Huang Yi tidak berani gegabah. Dalam sekejap Hao Yue muncul. Dengan Earth Elemental Fiery-nya dia mulai melantunkan mantra air. Suara Little Light, Little Flame, dan Little Gleam naik bersamaan. Nyanyian mereka dalam bahasa yang Long Hao Chen tidak mengerti. Yang pertama menyelesaikan mantranya adalah Little Light. Sebuah lingkaran emas muncul dan mengelilingi kepalanya yang besar. Little Light mengangkat kepalanya menyemburkan cahaya terang mencolok di udara. Segera awan emas muncul di udara. Dan seketika seberkas cahaya jatuh dari awan, mengarah ke tubuh Long Hao Chen. Di langit batu seukuran batu kilangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Secara bersamaan kilau cahaya kuning muncul bersama dengan batu melingkar yang sepertinya mengeluarkan suara mendesing. Itu mengarah lurus ke arah Long Hao Chen. Long Hao Chen masih duduk di punggung Hao Yue, berdiri tegak dan tidak bergerak. Little Flame meraung di udara. Ketika segenap merah menyala naik di atas kepalanya dan kedua mata kecilnya yang berwarna merah bersinar dalam warna merah yang menyilaukan. Kolom
api tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Hao Yue. Ketika bertabrakan dengan meteoroid yang ditembakkan ke arahnya, efeknya tidak berbeda. Saat meteoroid itu mendekati Long Hao Chen, Little Flame menggerakkan kepalanya yang besar. Hanya bertabrakan dengan meteoroid ini yang momentumnya sudah sangat berkurang. Mantra Little Green selesai pada saat ini. Cahaya hijau yang kaya menyinari punggungnya seketika, membentuk segenap berwarna hijau saat badai dihasilkan dan disemprotkan dari punggung Hao Yue. Kemunculan badai ini cukup janggal, seperti kentut tapi hasilnya menakjubkan. Tubuh besar Hao Yue didorong oleh pilar angin ini. Secepat meteor mengejar bulan, dia terbang lurus ke arah Huang Yi. 3 kepala Hao Yue memiliki pasangan yang sempurna. Little Light menangani pemulihan energi spiritual Long Hao Chen, Little Flame menangani pertahanan, dan Little Green menangani penerbangan. 3 atribut binatang ajaib. Huang Yi menatap kosong. Meteoroidnya baru saja jatuh setelah dihancurkan saat Hao Yue semakin dekat. Ini buruk. Huang Yi dengan tergesa-gesa mengendalikan gelombang bumi dengan maksud untuk melarikan diri. Long Hao Chen melompat keluar dari punggung Hao Yue, menembak ke depan seperti anak panah. Little Green menyemburkan pilar angin yang lebih kecil, dan dengan mengarahkannya ke bawah kaki Long Hao Chen, membuat kecepatannya mencapai batas ekstrim. Dengan cahaya putih, kekuatan menarik yang hebat menyeret Huang Yi. Benar-benar tercengang ke arahnya, dan di saat berikutnya pedang api Long Hao Chen sudah ada di depannya. Kompor sains spiritual. Tarik. Sebelumnya Long Hao Chen ingin menggunakan keterampilan ini segera setelah dia berada dalam jarak 20 meter dari musuhnya. Tetapi dipisahkan darinya oleh kemunculan kandang yang tiba-tiba. Hao Yue dengan keempat anggota tubuhnya yang kokoh jatuh ke tanah menyembur ke arah Long Hao Chen. Little Green membuka mulutnya untuk menarik nafas. Ia mengerahkan kekuatan daya tarik yang besar untuk menarik sesuatu. Dan segera bola angin lain tercipta membantu Long Hao Chen jatuh dengan lembut ke tanah. Ketika Huang Yi sadar kembali, 3 kepala besar yang ganas sudah ada di depannya. Itu mengelilinginya dari 3 arah. Bernafas dengan keras, Little Flame menjilat sudut mulutnya dengan lidahnya, memikirkannya seperti makanan yang enak. Berhenti, saya mengakui kalah, ucap Huang Yi berteriak ketakutan. Adegan ini benar-benar teatrikal. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang dirancang sebagai pemenang mutlak di masa depan itu akan dikalahkan oleh Hao Yue. 3 kepala dan 6 mata terfokus pada peri elemental bumi di tubuh Huang Yi. Little Green membuka mulutnya melepaskan kekuatan tarik yang kuat. Tidak, jangan lakukan itu, ucap Huang Yi berteriak keras. Ketakutan awalnya terhadap 3 kepala besar Hao Yue berubah menjadi keputusasaan. Little Green, kamu tidak bisa, cepat dan ludahkan, ucap Long Hao Chen berkata dengan suara yang rendah. Little Green memberi Long Hao Chen tatapan tidak mengerti. Sementara Little Light dan Little Flame menunjukkan ekspresi patah hati saat mereka secara manusiawi mengelilingi Little Green seolah-olah mencoba meyakinkannya. Little Green dengan enggan membuka mulutnya dan membusungkan peri elemental bumi, menghancurkannya di sisi Huang Yi. Huang Yi masih sangat gembira saat melihatnya. Dia menyerap si kecil kembali ke tubuhnya tanpa ragu sedikit pun. Long Hao Chen dengan sedih mengetuk kepala Little Green. Kalian benar-benar ingin makan apa saja. Saudara Huang, saya minta maaf, ucap Long Hao Chen. Huang Yi menggelengkan kepalanya. Akulah yang harus berterima kasih. Setelah selesai berbicara, dia melakukan salam penyihir penuh rasa terima kasih kepada Long Hao Chen. Kemudian dia berbalik dan kembali ke ruang tunggu. Pemenangnya adalah Long Hao Chen. Bahkan tanpa berbicara tentang pesaing lainnya, wasit mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan nama pemenang. Wasit ini memiliki mata yang tajam dan dapat dengan jelas melihat bahwa pendamping binatang ajaib milik Long Hao Chen ini kira-kira berada pada langkah ke-6 awal kultivasi dan belum terlalu tangguh. Long Hao Chen tidak tinggal diam di sana dan langsung mengirim Hao Yue kembali ke penginapan. Scene berganti di stadion kompetisi grup kedua. Lee Sin sedang duduk di ruang tunggu, cemas dengan pertandingan yang akan segera dimulai. Dia saat ini bahkan lebih gugup daripada sebelum pertandingannya sendiri. Kedua partai pertandingan yang cepat masuk ke stadion, dan di antara mereka justru yang menang melawan Lindsay. Dia adalah pendeta botak si Masian. Sementara itu di sisi lain terdengar suara wanita menandungkan suara nyanyian. Chai menggenggam tongkat bambunya dan dengan santai berjalan ke stadion. Mata si Masian terfokus pada Chai yang akan masuk, dan dia hanya bisa mengerutkan alisnya. Pada hari sebelumnya dia melihat pertandingan antara Chai dan Lee Sin. Faktanya Chai segera memilih untuk menyerap benar-benar misterius. Bagaimana gadis buta ini bisa melewati kualifikasi? Ucap si Masian dengan bingung. Pertandingan antara si Masian dan Chai mungkin akan dimulai. Wasit mengumumkan itu dan segera mundur dan 4 pilar kemudian naik. Si Masian tidak secara langsung melancarkan serangan saat dia menatap Chai dengan bingung. Nyonya, kamu baik-baik saja. Jika mau Anda bisa mengaku kalah.
Sebenarnya saya tidak terlalu suka berperang melawan perempuan. Dengan penampilanmu ini aku benar-benar tidak akan bisa memulai serangan, ucap Sima Xian. Aku yang akan menyerang. Suara dingin Chai segera bergema. Detik berikutnya Sima Xian merasa bahwa seluruh tubuhnya tiba-tiba digoreng. Karena niat membunuh yang mencekik langsung memenuhi udara. Bagaimanapun Chai adalah Chai, seorang gadis buta yang berjalan dengan bantuan tongkat bambu. Tapi di saat berikutnya di depan mata Sima Xian, dia berubah menjadi pedang yang sangat tajam. Saat susuknya melintas seperti di babak penyisihan, Chai tiba-tiba berubah menjadi sambaran petir hitam. Sima Xian hanya bisa merasakan sekutu bunga ada di depan matanya. Karena Chai sudah tiba di depannya. Ujung pendek tongkat bambunya langsung menunjuk ke arahnya. Seolah-olah itu adalah belati. Reaksi Sima Xian juga cepat. Merasakan bunga ini yang memberinya perasaan yang agak tidak normal. Dia dengan cepat mundur dan mengambil langkah besar. Dia mengandalkan persepsinya dan segera memegang tongkat sihirnya yang tebal di depan dirinya. Dengan suara teredam, Sima Xian hanya bisa merasakan kekuatan luar biasa yang langsung mengalir keluar. Sima Xian berteriak keras pada dirinya sendiri. Bagaimana bisa ada perbedaan antara dia yang tidak memiliki kultivasi pada tingkat langkah kelima dan lawannya? Dan bagaimana energi spiritualnya bisa begitu tirani? Dia benar-benar tidak mampu membiarkannya mendekat. Sima Xian langsung memberikan jawaban yang tepat. Kaki kanannya menginjak tanah dengan kejam saat dia menggunakan Sacred Knot. Cahaya putih yang berubah menjadi cincin cahaya langsung mengelilingi tubuhnya, melepaskan kekuatan ledakan yang penting. Sama seperti belatung yang menempel di kaki seseorang. Dia mencoba mengikuti kecepatan Chai dengan menggunakan Sacred Knot. Sebelum mundur mengambil sedikit jeda, Sima Xian masih memegang tongkatnya, meletakkannya secara horizontal di depannya, menempatkan Sacred Knot untuk digunakan, dan langsung menuju Chai bertujuan untuk berbenturan dengannya secara langsung. Pada saat yang sama cahaya terang muncul dari tubuhnya. Itu adalah mantra pelindung yang digunakan oleh para dewa. Itu adalah Sacred Light. Ho, ucap Sima Xian meraung marah. Seluruh tubuhnya tiba-tiba mengambang saat pakaian di bagian atas tubuhnya terbelah satu demi satu. Jika dari mata para penonton rangkaian serangannya terhadap Lin Xin yang bertahan sudah bisa digambarkan sebagai mencengangkan, dia sekarang akan menggunakan kekuatan penuhnya, membuat para pesaing lainnya bergetar dari lubuk hati mereka. Orang ini, apakah dia benar-benar seorang pendeta? Balasan Sima Xian sendiri tidak bisa dikatakan buruk. Tapi sayangnya lawannya adalah Chai. Seluruh tubuh Chai terpesona, mengarahkan tongkat bambu ke depan, dan membuat Sacred Knot menghilang begitu saja. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menampilkan kekuatan ofensifnya. Dan sementara itu tubuh Chai langsung menjadi ilusi, membuat Sima Xian tidak bisa mengejar siluetnya. Efek mode kegilaan pada kecepatan serangan dan kekuatan ofensif Sima Xian benar-benar mencengangkan. Namun pemandangan mengejutkan muncul seketika. Bahkan ketika menghadapi kekuatan tirani seperti itu, Chai tidak mundur dan malah menyerang. Dengan 4 suara berturut-turut, 4 sinar biru secara bersamaan muncul di 4 tempat yang berbeda. Itu disebut cahaya suci, yang membuatnya langsung hancur berantakan. Sima Xian saat ini tercengang semaksimal mungkin. Apakah dia benar-benar manusia? Atau dia hantu? Dia telah dengan jelas melihat dia dihancurkan oleh senjatanya. Tetapi dia tidak merasakan sensasi bersentuhan dengan apapun. Pada saat ini teriakan yang menusuk telinga terdengar dari jarak dekat. Sima Xian hanya bisa merasakan sakit yang luar biasa di kedua telinganya. Karena pikirannya langsung menjadi kosong. Juga pada saat ini Chai yang telah tiba dalam jarak 2 meter sebelum lawannya menunjuk sekali lagi ke tongkat bambu ke depan, mengeluarkan kilau biru yang damai. Dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan yang keluar darinya sudah jauh lebih besar. Dengan kilatan bayangan, ujung tongkat bambu sudah ditekan ke tenggorokan Sima Xian. Energi spiritual Chai penuh dengan kekuatan yang tembus. Sima Xian saat ini ditekan ke tanah. Hanya bisa menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk melakukan yang terbaik untuk melawan Chai. Kamu telah kalah melawanku, ucap Chai mengungkapkan kata-kata ini dengan nada acuh tak acuh. Saat dia mengambil kembali tongkat bambunya dan dengan santai berjalan kembali keluar dari arena kompetisi. Bahkan tanpa menunggu konfirmasi wasit, dia pergi dengan penuh keyakinan. Dari penampilan Chai di atas panggung hingga akhir pertandingan, waktu yang berlalu sangatlah singkat. Pemenangnya adalah Chai, ucap wasit mengumumkan pemenangnya. Kemudian Li Xin menatap kosong ke arah Chai, yang akan kembali ke ruang duduknya dengan mata terfokus padanya. Pendapatnya saat ini tentang Chai sangat berbeda. Gadis ini yang sebelumnya bersama dengan Long Hao Chen, seorang wanita muda berpenampilan lembut yang juga kehilangan penglihatannya sebenarnya sangat kuat hingga tingkat yang menakutkan. Di masa lalu Li Xin selalu berpikir bahwa Long Hao Chen adalah jenius terhebat yang pernah ada di dunia ini. Tetapi wanita kecil di depan matanya ini terlihat tidak lebih tua darinya.
Dia juga sudah berada di langkah kelima kultivasi. Setelah melihat betapa mudah dan terampilnya dia mengatasi Simasian dengan sikap yang begitu tenang, dia jelas jauh dari kata luar biasa. Jika dia benar-benar bisa menjadi pacar adik laki-lakinya, betapa hebatnya itu. "Kakak, aku pergi dulu," ucap Chai-er mendekati Lee Sin dari samping dan mengatakan ini dengan suara rendah. Lee Sin jelas tahu bahwa jika bukan karena Chai-er, dia tidak akan pernah berhasil dalam kelompok ini. Scene berganti. Pagi yang cerah. Saat mereka sarapan, Lee Sin mengolok-olok Long Hao Chen tentang hubungannya dengan Chai-er. Yehua yang sedang makan bersama mereka juga memandang Long Hao Chen. Secara alami, Lee Sin tidak akan merahasiakan fakta bahwa Long Hao Chen akrab dengan Chai-er dan juga memberitahunya tentang kecakapan bertarung Chai-er. Secara alami, Yehua tidak akan menantang hubungan antara muridnya yang berharga dan bintang masa depan kuil assassin ini. "Adik, kau seharusnya mengajaknya untuk makan malam," ucap Lee Sin. "Mengundang dia untuk makan," ucap Long Hao Chen. Dan dia berkata lagi, "Tapi aku tidak punya uang." Memang benar bahwa sekarang dia tidak mempunyai uang. Semua uang yang dia dapatkan tanpa kecuali digunakan di perut Hao Yue. Setelah Hao Yue berevolusi, dia makan lebih banyak lagi. Lee Sin menepuk dahinya dan berkata dengan suara tenang, "Kamu anak bodoh. Kalau kamu tak punya uang, kamu bisa minta ke aku." Sekarang koin emas dikeluarkan dari dadanya dan dilemparkan ke Long Hao Chen. "Kak, saya tidak dapat menerima uangmu," ucap Long Hao Chen buru-buru melemparkan karung koin ini ke arahnya. Lee Sin membuka lebar matanya. "Apa yang kamu lakukan? Apakah kau mau kupukuli? Cepat ambil kembali. Bukankah wajar jika seorang adik laki-laki membelanjakan uang kakak perempuannya? Dan sejak awal aku menganggapmu seperti adik laki-laki. Mungkinkah kamu tidak menganggapku sebagai kakak perempuan yang baik? Jika Anda berani mengembalikan ini, kakak akan sangat marah." "Kakak, maafkan aku." Pada saat ini Long Hao Chen tidak tahu harus menjawab apa padanya. Yehua lalu berkata, "Terimalah. Xin-er juga melakukan ini demi Anda. Nyonya Chai-er itu Anda harus memperlakukannya dengan baik. Jika Anda memiliki kesempatan selama pemilihan grup untuk regu pemburu iblis, Anda harus melakukan yang terbaik untuk bersamanya." Kemarin seorang lelaki tua yang sangat misterius datang untuk mencari Yehua untuk berbicara dengannya secara pribadi selama 1 jam penuh. Setelah lelaki tua ini pergi, Yehua tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Itu karena petinggi kuil kesatria yang datang untuk menemukannya. Tujuan mereka secara tak terduga adalah untuk memberitahunya bahwa dia harus melakukan yang terbaik untuk menjadi mak comblang antara Long Hao Chen dan Chai-er. Meskipun dia tidak terlalu jelas, inilah pesan yang dia sampaikan. Itu hanya bisa berarti bahwa Chai-er memiliki kepentingan yang sangat tidak biasa di kuil assassin. Dan dengan cara ini keduanya dapat maju bersama. Namun mengingat temperamen Yehua, dia secara alami tidak bisa bertindak sebagai mak comblang untuk muridnya secara nyata. Hari ini dengan kalimat tunggal ini juga merupakan ungkapan persetujuannya atas kebersamaan Long Hao Chen dan Chai-er. Setelah mengambil koin emas, Long Hao Chen merasa sangat malu. "Itu benar, saya sudah mengenal Chai-er begitu lama, tapi saya tidak pernah mengajaknya makan," gumam Long Hao Chen dalam hati. Scene berganti. Di stadion lapangan grup kedua. Menurut undian hari ini pertandingan pertama Chai-er melawan Lin Xin. Kedua belah pihak dapat tampil di atas panggung. Ucap wasit berteriak keras dari dalam stadion. Chai-er perlahan berdiri tegak. Dan tepat ketika dia akan pergi, Lin Xin yang sudah berdiri berkata dengan lantang, "Saya mengakui kekalahan. Dalam grup kedua ini adalah pertama kalinya pertandingan kebobolan sebelum kedua belah pihak tidak masuk ke panggung." Lin Xin mengungkapkan senyum tipis ke arah Chai-er. Dia tahu Chai-er tidak bisa melihat, tapi tetap melambaikan tangannya. Baginya terlepas dari apa yang dia lakukan, tidak mungkin dia bisa masuk 16 besar. Karena itu masalahnya dia mungkin juga bertindak seperti orang baik dan memberi bantuan Chai-er. Lebih penting lagi, dia tidak percaya bahwa dia mungkin bisa memblokir serangan Chai-er. Lin Xin adalah seorang penyihir yang tidak bisa menggunakan sihir ofensif. Tapi itu tidak berarti dia tidak pintar. Di grup ketiga, Long Hao Chen juga yang pertama tampil di atas panggung hari ini. Hanya saja pertandingan tidak sesantai pertandingan Chai-er. Wang Yuan menghadapi Long Hao Chen sebagai lawannya. Tangan kanannya memegang perisai berat yang bahkan lebih besar dari tubuhnya sendiri. Wang Yuan menatap Long Hao Chen dengan mata penuh percaya diri. Dia tahu bahwa selama dia bisa memenangkan pertandingan ini, maka tempat pertama dari kelompok kedua akan menjadi miliknya. Pertandingan dimulai. Ucap wasit mengumumkan sebelum perlahan mundur. Wang Yuan memegang perisainya ditempatkan secara horizontal. Ditempatkan di depan tubuhnya. Saat dia menghadapi Long Hao Chen dan berteriak, "Panggil, biarkan tungganganmu ini keluar." Long Hao Chen
menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak adil. Jika kekuatanmu benar-benar dapat memaksaku untuk melakukannya, aku akan mempertimbangkannya kembali." Meskipun dia benar-benar berharap kompetisi hebat ini membantu meningkatkan pengalaman bertarungnya, dia juga tidak bisa bersikap kaku. Menerobos langkah kelima adalah sesuatu yang Long Hao Chen sendiri tidak harapkan terjadi. Tapi sekarang dia tidak hanya menerobos. Hao Yue juga telah menyelesaikan evolusi keduanya. Ini benar-benar memberinya kekuatan yang diperlukan untuk memasuki 3 besar final ini. Bagaimanapun ada kompor spiritual untuk didapatkan sebagai hadiah. Selanjutnya janji yang dia buat untuk Lin Xin belum tercapai. Tentu saja akan menjadi yang terbaik jika dia bisa berada di puncak seleksi perburuan iblis ini. Long Hao Chen benar-benar tidak menyukai perasaan berutang sesuatu kepada seseorang. Wang Yuan tidak bisa menahan tawa kecil. Memegang permata kecil ke tubuhnya dengan tangan kirinya. Dia mengangguk ke arah Long Hao Chen. "Seperti yang kamu katakan, mari bertarung dengan adil." Sementara dia mengatakan itu, dia berteriak keras sebelum berlari menuju Long Hao Chen dalam waktu singkat. Meskipun kecepatannya mungkin tidak sebanding dengan assassin, dengan setiap langkah dentuman keras terdengar dan kekuatannya sendiri meningkat. Energi spiritual perak bangkit dan menutupi kulitnya dengan lapisan perak cemerlang. Bukankah dia di langkah kelima? Itu adalah energi spiritual yang tampak cair. Long Hao Chen langsung kaget, karena selama pertandingan sebelumnya, Wang Yuan hanya menampilkan kekuatan yang berada di puncak langkah keempat. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan kekuatan di tingkat langkah kelima. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah dia menyembunyikan kekuatan sebelumnya atau baru saja membuat terobosan. Long Hao Chen memegang perisai besi halus di tangan kiri dan pedang api di tangan kanannya, melawan Wang Yuan yang maju dari udara untuk menyerangnya. Long Hao Chen menggunakan serangan. Perisai raksasa itu menghantam tanah dengan keras, dan energi spiritual perak menghilang, menciptakan cincin getaran yang terdistorsi. Meskipun perisai Wang Yuan tidak hanya menyentuh tanah, serangan ini sebanding dengan kekuatan pedang suci Long Hao Chen menggunakan Lightron. Meskipun Long Hao Chen menghindari serangan Wang Yuan, energi spiritual perak yang hilang tetap berpengaruh pada Long Hao Chen. Pada saat ini Long Hao Chen berlari dengan kaki kanannya. Saat ini Wang Yuan tidak memiliki perisainya. Itu adalah saat terbaik untuk menyerang. Seal Charm. Long Hao Chen memegang perisai besi halusnya dan langsung menuju ke Wang Yuan. Tetapi pada saat ini perisai besar Wang Yuan berputar dan kembali. Wang Yuan dengan dingin mengerang. Yang mengejutkan Long Hao Chen adalah perisai besar itu telah kembali ke tangannya di saat berikutnya. Situasi saat ini telah berubah. Dua orang yang membawa perisai sekarang saling menyerang. Long Hao Chen terlempar lebih dari 5 meter di belakang. Dan di bawah getaran yang kuat, perisai besi halus di tangannya telah pecah menjadi bongkahan logam. Pada saat yang sama Long Hao Chen mengerti, jika bukan karena atribut spesial, bagaimana bisa perisainya tiba-tiba kembali ke tangannya. Long Hao Chen mundur dan Wang Yuan juga sedikit melongo. Pada titik ini energi spiritual internal mereka hampir habis. Teknik mereka semua setara satu sama lain. Satu-satunya perbedaan adalah energi spiritual eksternal dan peralatan mereka. Tanpa diragukan lagi, perisai besi Long Hao Chen menempatkannya pada posisi yang tidak menguntungkan. Namun pada saat tabrakan mereka, Wang Yuan merasa bahwa Long Hao Chen memiliki kekuatan ledakan kuat di belakangnya. Meskipun itu adalah perasaannya yang tulus, dia tidak berhenti di situ. Dia segera menyerbu ke arah Long Hao Chen yang tidak stabil dan saat perisai di tangannya menyala, 3 cahaya benar-benar tercipta menutupi tubuh Long Hao Chen. Meskipun Long Hao Chen hanya memegang satu pedang, kilau cemerlang di matanya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Setelah menguji lawannya melalui pertukaran pukulan sebelumnya, dia menjadi lebih memahami Wang Yuan dari sebelumnya. Dia tidak akan menahan diri lagi. Tiba-tiba pedang apinya bersinar dalam cahaya yang menyilaukan. Dan sebuah suara keluar saat ditujukan ke Wang Yuan yang sedang bersiap untuk menyerang dengan perisainya sekali lagi. Pada saat yang sama dia menyelesaikan mantra yang tenang. Dan dengan kedua tangannya menggenggam pedang. Segera serangan matahari cemerlang segera muncul. Serangan matahari cemerlang secara akurat ditunjukkan pada 3 cahaya yang diciptakan oleh perisainya, menciptakan suara tabrakan yang keras. Kali ini Wang Yuan pasti tampil lebih buruk. Keduanya memiliki kultivasi energi spiritual internal yang hampir sama. Tetapi baru saja dia benar-benar membubarkan kekuatan serangannya. Namun kualitas perisainya pasti di atas pedang api, karena dia hanya terpaksa mundur 1 langkah. Tapi serangan ini juga secara bersamaan memberi Long Hao Chen kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dengan mengangkat tangan kirinya, pedang besi halus yang baru dibelinya muncul di tangannya. Dan pada saat yang sama lantunan mantranya akhirnya selesai. Cahaya mengambang setinggi 1 meter muncul di punggungnya. Ketika 2 sayap terbuka memberinya penampilan malaikat yang menakjubkan. Cincin cahaya berwarna emas dipancarkan dari malaikat, jatuh ke tubuh Long Hao Chen dan seketika seluruh tubuhnya menjadi tertutup warna emas ini. Langkah
kelima, skill Guardian Knight. Keterampilan ini adalah sesuatu yang Yehua ajarkan kepadanya baru-baru ini. Dalam beberapa hari terakhir setelah tingkat kultivasinya menembus ke langkah kelima. Angelic Blessing bukanlah skill rahasia, tapi skill yang harus dipelajari oleh semua kesatria penjaga dari langkah kelima. Itu sangat praktis dalam situasi pertempuran nyata, karena itu adalah keterampilan jarak jauh yang tidak hanya dapat memperkuat diri sendiri, tapi juga rekan dalam pertempuran. Pedang api Long Hao Chen dan pedang besi halus di tangan lainnya diberkahi dengan cahaya keemasan. Di bawah pengaruh Angelic Blessing, tidak hanya kekuatan ofensifnya yang ditingkatkan, perlindungan yang signifikan juga diberikan pada perlengkapannya. Kedua pedang meledak ke depan saat 10 lampu berkedip dengan kekuatan tak tertandingnya menuju ke arah Wang Yuanyuan. Wang Yuanyuan tidak pernah berpikir bahwa setelah perisai Long Hao Chen pecah, dia akan beralih ke pedang ganda. Karena tidak melakukan persiapan yang cukup, dia mundur selangkah, menggunakan perisai besarnya untuk menutupi bagian depan tubuhnya. Itu benar-benar melindunginya dari serangan apapun. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobas sampai akhir ya. Sampai jumpa.